Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Minggu keempat masa Advent, 19 Desember 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari Nubuat Mika bab 5 ayat 1 sampai 4a, bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 5 sampai 10, dan bacaan Injil dari Injil suci menurut Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan tema berbagi sukacita Roh Kudus. Saudara dan saudariku, apakah kita mengenali kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita? Kalau ya, berbahagialah kita jika kita melihat dan mengenali Tuhan dengan mata iman kita. Kata diberkati dalam bahasa Yunaninya makarios, secara harafiah berarti kebahagiaan, kegembiraan. Dan ini menggambarkan jenis kegembiraan yang luar biasa, kegembiraan yang cool, yang tenang, kegembiraan yang tak tersentuh, kegembiraan yang independen, kegembiraan yang independen dari satu kesempatan dan keadaan hidup yang berubah total. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada paradoks tertentu bagi mereka yang diberkati oleh Tuhan. Maria diberi berkat sebagai ibu dari putra Allah. Berkat itu juga akan menjadi pedang yang menusuk hatinya saat putranya mati di kayu salib. Santo Anselmus, orang guru besar dan uskup agung Canterbury, dia mengucapkan kata-kata ini dalam homilinya. Tanpa putra Allah, tidak ada yang bisa eksis. Tanpa putra manusia, tanpa putra Maria, tidak ada yang bisa ditebus. Dipilih oleh Tuhan adalah hak istimewa dan tanggung jawab yang luar biasa. Maria menerima mahkota sukacita dan salib kesedihan. Sukacitanya tidak berkurang dengan kesedihannya. Karena apa? Karena didorong oleh iman, harapan, dan kepercayaannya pada Tuhan dan janji-janjinya. Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa tidak seorang pun akan mengambil sukacitamu daripadamu. Tuhan memberi kita satu sukacita yang memungkinkan kita menanggung kesedihan atau rasa sakit apapun, dan yang tidak dapat diambil oleh kehidupan maupun kematian. Tahukah kita akan sukacita hidup yang diserahkan kepada Tuhan dalam iman dan kepercayaan? Hari ini, saudara dan saudariku, dalam Injil kita dengar Maria mengunjungi Elisabet, sepupunya, sebelum kelahiran Yohanes. Dalam perjumpaan mereka, Elisabet menyapa Maria, mengenali Mesias di dalam rahim Maria. Mereka berdua dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan antisipasi penuh sukacita akan pemenuhan janji Allah untuk memberikan juru selamat. Sungguh satu keajaiban yang luar biasa bagi Tuhan untuk memenuhi tidak hanya hati Elisabet dengan Roh Kudusnya, tetapi juga anak di dalam rahimnya. Yohanes Pembaptis bahkan sebelum kelahiran Mesias menunjuk pada kedatangan Mesias dengan dia melompat-lompat kegirangan dalam rahim ibunya
ketika Roh Kudus menyatakan kepadanya kehadiran Raja yang akan dilahirkan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Roh Kudus adalah karunia Allah kepada kita untuk memungkinkan kita mengetahui dan mengalami hadirat Allah yang berdiam di dalam kuasa kerajaannya. Roh Kudus adalah cara Allah memerintah di dalam diri kita masing-masing. Apakah kita hidup dalam sukacita dan pengetahuan akan kehadiran Allah yang tinggal bersama kita melalui Roh Kudus-Nya? Saudara dan saudariku, seperti halnya Bunda Maria berbagi sukacita karena Roh Kudus dengan sepupunya Elizabeth, kita yang dipenuhi sukacita karena karunia Roh Kudus, kita juga diundang keluar dari diri kita, berbagi sukacita dengan orang lain lewat sapaan, perkataan, perbuatan kasih, lewat perbuatan baik. Semoga perjumpaan dua wanita suci hari ini yang kita jumpai dalam Injil menginspirasi kita agar kita juga bisa keluar dan berjumpa dengan banyak orang dan kita bagi sukacita Tuhan yang ada dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu dan beri kami sukacita dalam mencari-Mu dengan lebih sungguh-sungguh. Tingkatkan iman kami pada semua janji-Mu, harapan kami pada sukacita surga, dan cinta kami kepadamu sebagai segala-galanya buat kami. Tolong kami, bantu kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.